Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman arsitek, bayangkan sebuah kawasan yang terletak di tengah-tengah air, di tengah-tengah danau. Sebuah kawasan permukiman yang hanya bisa ditempuh dengan menggunakan jalur air. Ya, itulah sebuah desa bernama Desa Liang Toman. Hai, saya Muhammad Afzal Fatah, seorang mahasiswa yang sedang mempelajari arsitektur lahan basah di Kalimantan Selatan. Isi pikiranku kamu jadi terlalu banyak buang waktu. Dari atas sampai bawah anggun, baby know that I just wanna be with you. Siang-siang kepikiran, malam-malam sendirian, scrolling TikTok fitnya isi cinta-cintaan. Know that one day I will ask you to be mine. Boy, jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Desa Liang Toman, sebuah desa yang terletak di atas permukaan danau. Tepatnya berada di Kecamatan Arani, Kabupaten Banjar. Desa ini berada tepat di atas permukaan Waduk Riam Kanan, yaitu sebuah waduk yang digunakan untuk membendung air seluas 9.730 hektar. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita akan berpikir bagaimana warga di sana bisa membangun sebuah desa tepat di atas permukaan danau. Sebelum kita lanjut kepada hal tersebut, mari kita kembali dulu. Kita cermati kembali latar belakang dari warga desa di sana. Kebanyakan warga desa Liang Toman berprofesi sebagai nelayan atau pengusaha tambang. Jadi kalau kita pergi ke desa Liang Toman atau ke Waduk Riam Kanan, kita akan sering melihat tambak-tambak di sekitar danau. Selain itu, warga di sana juga mengandalkan transportasi air, sehingga beberapa dari warga desa Liang Toman menyediakan jasa transportasi air, baik yang ingin pergi ke desa Liang Toman ataupun dari desa Liang Toman ingin pergi keluar. Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, dapat kita simpulkan kalau desa Liang Toman ini tidak benar-benar terisolasi dari dunia luar, namun mereka menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang bisa mereka dapatkan di sana dan apa saja yang mereka harus mengimpor dari luar. Desa Liang Toman ini sebenarnya sebuah pulau yang berada di tengah-tengah kawasan wisata Riam Kanan. Tepat di sebelah dari desa Liang Toman terdapat sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Pinus, salah satu destinasi wisata yang sempat trending atau viral beberapa waktu belakangan, dan beberapa wisata lain seperti wisata glamping, wisata makanan di atas air, dan lain sebagainya. Jadi, untuk profesi, sebenarnya para warga desa Liang Toman ini tidak hanya terbatas pada nelayan, namun mayoritas dari mereka berprofesi sebagai nelayan, yang mana hal tersebut dijadikan sebagai daya tarik wisata untuk menarik orang-orang berdatangan ke desa Liang Toman. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa hubungannya latar belakang tadi dengan arsitektur yang berada di desa Liang Toman, tentang bagaimana mereka membangun sebuah permukiman di atas air. Jadi seperti yang saya katakan tadi, desa Liang Toman ini walaupun dia berada di pulau yang berada di atas air, namun mereka tetap memiliki sumber daya seperti pulau-pulau pada umumnya yang memiliki pohon, memiliki sumber air bersih, memiliki struktur geologis. Jadi mereka memanfaatkan sumber daya yang ada itu untuk membangun sebuah rumah. Rumah yang mereka bangun ini tidak seperti rumah konvensional pada umumnya. Mereka menggunakan struktur kayu yang disusun sedemikian rupa membentuk sebuah pola untuk dijadikan pondasi rumah. Pondasi ini umumnya berada sekitar 7 hingga 11 meter di atas permukaan air, sehingga rumah mereka tidak akan mudah tergenang walaupun air sedang pasang. Dengan desain seperti ini, kayu-kayu akan saling mengunci dan akan lebih meminimalisir jika terjadi guncangan di permukaan. Selain bentuk bangunan, pola tata ruang di desa Liang Toman juga dipikirkan. Kenapa? Karena warga desa Liang Toman tidak ada yang membuat rumah terlalu pesisir dan juga tidak ada yang membuat terlalu ke puncak gunung, sehingga mereka berada di tengah-tengah antara lereng dan membangun jalur seperti terasering. Mereka akan mengikuti jalur pulau dan akan semakin bertahap naik walaupun tidak ada yang sampai ke puncak. Dengan pola permukiman terasering tersebut,
Setiap rumah dengan pondasi kayu akan saling mengunci tanah, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya longsor di permukaan tanah. Jadi, warga Liang Toman telah beradaptasi untuk menyesuaikan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan konsep-konsep arsitektur sesuai dengan kondisi alam di sana. Seperti tadi, menggunakan struktur kayu, pondasi panjang, dan juga tata ruang yang telah disesuaikan dengan kondisi medan yang ada di sana. Dengan menerapkan konsep-konsep arsitektur, kita bisa membawa dampak yang lebih baik, seperti keamanan, kenyamanan, dan estetika. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mempelajari tentang lingkungan lahan basah, sehingga kita bisa menyesuaikan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang umumnya ada di kawasan lahan basah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.